si penggugat ini berdiri di depan rumahnya Denada itu hanya dibukakan pintu oleh ART-nya itu sekitar 15 cm. Di tengah gemerlap panggung hiburan dan jadwal syuting yang tak pernah berhenti, nama Denada Tambunan kembali menjadi sorotan. Gugatan seorang pemuda yang mengaku memiliki hubungan spesial membuat pintu masa lalu sang penyanyi seakan terbuka sedikit demi sedikit. Seperti pintu rumahnya di Jakarta yang kabarnya hanya terkuak 15 cm, namun cukup untuk memantik pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya di balik kisah masa lalu Denada? Setiap keluarga punya rahasia, tapi tidak semua rahasia akhirnya berakhir di pengadilan. Di awal tahun 2026, panggung infotainment mendadak panas ketika nama Denada Tambunan dan seorang pemuda asal Banyuwangi, Reza Rizky Rosano menyeruak dalam drama hukum yang terasa seperti potongan sinetron kehidupan nyata. Dan layaknya episode sinetron yang harus menemukan titik balik, pengadilan menjadi babak penting yang paling dinantikan. Pada Kamis 15 Januari 2026, Pengadilan Negeri Banyuwangi membuka sesi mediasi untuk menyamakan suara antara Denada dan Reza. Tapi adegannya tidak seperti yang banyak orang bayangkan. Denada dikabarkan kembali absen. Menurut keterangan kuasa hukum Reza, Denada hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang menyebut bahwa sang artis ada agenda lain. Kebetulan kuasa tergugat hadir tanpa juga dihadiri oleh tergugat. Alasannya tergugat tadi karena banyak schedule pekerjaan, mungkin by kontrak yang tidak bisa dia tinggal, maka nggak bisa menghadiri. Sidang pun kembali dijadwalkan ulang, membuat proses semakin panjang dan menimbulkan rasa kecewa dari pihak Reza yang merasa kesempatan membangun komunikasi langsung kembali hilang. Kalau kecewa pasti ya, pasti. Karena dari pihak kami, prinsipal kami juga hadir, tadi semua hadir. Kalau pengaruh ya, biasanya kita berjalan cepat, ini kan mundur terus nih. Seperti yang diketahui bahwa tuntutan utama Reza dalam gugatan adalah pengakuan dan ganti rugi atas perlakuan yang diterimanya selama ini. Ya tuntutan sebetulnya untuk yang pertama ya pengakuan Reza selaku anak, ya karena kita kan juga melindungi haknya kan. Haknya Reza selaku anak itu kan kalau kita ngomong konsep keperdataan itu jelas anak itu kan punya hubungan keperdataan dengan ibunya. Demangnya kewajiban ibunya untuk memberikan uang nafkah, uang biaya pendidikan, biaya pengobatan ketika dia sakit, nah itu wajib dipenuhi itu. Dan juga kerugian material, dan ini material yang juga sudah ditanggung oleh paman dan bibinya, selaku orang yang mengasuh selama 24 tahun yang sepeser pun tidak pernah terima, dan tidak pernah juga ditanya kabarnya bagaimana kalau kita berbicara tentang etika santun ya kalau gitu. Di sisi lain, ternyata ada satu kejutan kecil yang tak terduga. Pihak Denada disebut-sebut ingin menyelesaikan masalah secara kekeluargaan di luar arena formal pengadilan. Dia berharap untuk bisa ketemu di forum mediasi, di luar konteks mediasi yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Jadi harapannya mereka untuk menjalin komunikasi kalau bisa ya secara keluargaan. Itu makanya kita sendiri sebetulnya open. Saya juga mengimbau pada kuasa hukumnya juga untuk kalau memang ada inisiasi seperti itu, ya alhamdulillah kita tangkap lah. Ya sudah nanti tempusnya, waktunya, apa lokusnya kita tentatif. Nanti karena beliau sibuk mungkin ya karena ada schedule syuting yang nggak bisa ditinggal. Monggo nanti disesuaikan waktunya. Waktunya kapan dan tempatnya di mana. Sinyal perdamaian ini justru bikin publik makin penasaran. Apakah ini pertanda babak akhir sudah dekat atau justru semakin membuka lembaran baru?
Sebelum drama ini pecah di pengadilan, ternyata sudah ada episode yang diam-diam tersimpan rapi di balik tembok rumah Denada. Menurut cerita kuasa hukumnya, pihak penggugat pernah mendatangi rumah Denada di Jakarta jauh sebelum perkara memanas. Mana kabarnya? Karena dia tadi sudah bilang bahwa selama ini bertahun-tahun sudah menjalin komunikasi yang baik. Nah, secara faktual itu tidak terjadi itu. Bahkan terakhir itu yang sudah saya sampaikan bahwa inisiasi kita untuk menjalin komunikasi saja sudah juga ditolak sama mereka itu. Inkasu dalam hal ini tergugat ya. Itu kita datang ke Jakarta saja tidak ditemui. Kedatangannya bukan untuk bicara soal status anak, melainkan sekedar urusan meminjam KTP Denada untuk memperpanjang pajak mobil yang sebelumnya telah dikomunikasikan oleh keluarga Reza dari Banyuwangi. Di Jakarta? Di Jakarta. Jadi dari pihak penggugat ini sebelum adanya kasus ini sudah pernah pergi ke sana dengan urusan yang berbeda. Namun tidak bisa komunikasi dengan baik. Padahal sebelum datang ke rumahnya Mbak D tersebut, dari pihak keluarga sudah mengabarkan bahwasanya kita lagi di Jakarta untuk meminjam KTP untuk memperpanjang mobil yang memang mobilnya Mbak D dipakai oleh omnya, terus omnya juga dipakai sama Mbak D tersebut. Namun, apa yang terjadi di depan pintu rumah itu justru menjadi bagian paling dramatis. Saat tiba, pintu hanya dibuka sekitar 15 cm oleh asisten rumah tangga. Lewat celah sempit itu, keluarga diminta menunggu di luar selama 3,5 jam tanpa dipersilahkan duduk, apalagi masuk ke ruang tamu. Cerita itu berlangsung bukan hanya sekali, tapi 2 hari berturut-turut tanpa ada penjelasan berarti. Jadi 3,5 jam, 2 hari berturut-turut, si penggugat ini berdiri di depan rumahnya Denada itu, hanya dibukakan pintu oleh ART-nya itu sekitar 15 cm, ya, bilang disuruh nunggu, tapi tidak pernah diminta duduk di ruang tamunya aja tidak pernah. Dan ketika cerita semakin kabur, publik malah menemukan satu misteri lain yang tak kalah panas, soal siapa sebenarnya ayah biologis Reza. Di balik pintu yang hanya terbuka 15 cm, ternyata ada rahasia yang jauh lebih besar. Sebuah misteri yang selama bertahun-tahun berputar tanpa kepastian. Siapa sebenarnya ayah biologis Reza? Rumor yang berkembang menyebut nama aktor Teuku Ryan sebagai sosok ayah biologis Reza. Spekulasinya berangkat dari cocoklogi timeline tahun lahir Reza versus masa ketika Denada disebut pernah menjalin hubungan dengan Teuku Ryan. Tapi hingga video ini dibuat, baik Denada maupun Teuku Ryan tidak pernah memberikan komentar dan memilih diam 1000 bahasa. Dari pihak Reza sendiri, isu ini bukan fokus sama sekali. Kuasa hukumnya menegaskan bahwa kliennya tidak tahu siapa ayah kandungnya, bahkan tidak pernah mengangkat isu tersebut ke meja perkara. Semoga Itu tidak. Belum sejauh itu. Tidak sejauh itu. Jadi kita fokusnya ke Mbak D saja ya, untuk ayah biologis itu bukan ranah kita. Begini perlu dipertegas ya, bahwa anak yang lahir itu memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya ya. Betul. Itu makanya saya sebatas memperjuangkan hak Reza itu sebagaimana yang sudah ditentukan atau ditetapkan dalam undang-undang. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep bapaknya, itu masih belum sejauh itu. Menurut kuasa hukum, jika suatu hari Denada mengakui Reza sebagai anak, barulah perjalanan mencari siapa ayah biologisnya bisa dimulai. Ya alhamdulillah kalau memang sudah ada pengakuan dari ibunya, mungkin nanti next informasi itu akan digali sendiri sama anaknya. Tetapi itu bukan domain kita dan itu bukan masuk dalam salah satu bagian objek di dalam gugatan kita. Itu aja sudah. Setelah semua babak yang terbuka ke publik, kasus Denada dan Reza masih jauh dari kata selesai. Alih-alih mereda, justru lebih banyak tanda tanya yang mengambang di udara.
Namun, satu hal yang jelas, pertarungan kali ini bukan soal nama besar selebritas semata, melainkan menyangkut identitas, pengakuan, dan hubungan yang harus mendapat kepastian. Lantas, bagaimana menurut kamu Igenars? Apakah keduanya akan berhasil berdamai? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.